Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya ingin berbagi informasi terkait kesehatan ibu hamil di masa pandemi. Kehamilan di tengah pandemi COVID-19 tentu memberikan kekhawatiran bagi sebagian besar wanita, khususnya ibu hamil, di mana mereka harus lebih menjaga kehamilan mereka agar tetap aman. Ada beberapa tips dalam menjaga kehamilan agar tetap aman bagi ibu hamil di tengah pandemi. Yaitu yang pertama, rajin mencuci tangan, di mana setiap menyentuh barang atau ketika bertemu sama orang harus tetap selalu setelah itu mencuci tangan. Yang kedua, menggunakan masker. Dimanapun kita berada, tetap masker tetap harus digunakan. Baik itu tidak ada orang maupun sedang bertemu orang lain. Ketika kita sudah berada di luar rumah, maka masker merupakan hal terpenting yang harus kita gunakan. Yang ketiga, yaitu berusaha untuk tetap di rumah. Aktivitas kita sebisa mungkin kita lakukan di dalam rumah, kecuali ketika ada hal yang urgen atau hal yang lebih mendesak untuk dilakukan di luar rumah. Tetapi di luar dari itu, aktivitas semua dialihkan di dalam rumah. Hal ini untuk menjaga dan mengurangi resiko kita terhadap kontaminasi dari beberapa hal yang bisa meningkatkan risiko terhadap penularan COVID-19. Yang keempat yaitu menjaga asupan makan. Asupan makan bagi ibu hamil tentu perlu diperhatikan. Kebutuhan gizi ibu hamil lebih meningkat ketimbang di masa seorang wanita sebelum hamil. Jadi kebutuhan gizinya meningkat bukan hanya untuk kebutuhan gizi si ibu hamilnya, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan janin. Yang kelima yaitu senam ibu hamil. Semua ibu hamil diharapkan untuk bisa melakukan aktivitas yang ringan atau melakukan senam ibu hamil dengan melihat panduan dari para ahli melalui internet atau YouTube. Selain dari itu, ibu hamil juga perlu memperhatikan beberapa panduan pemeriksaan kehamilan di masa COVID ini, di mana ibu hamil di masa COVID ini harus lebih memperhatikan kondisi kesehatan ibu hamil maupun kondisi janin itu sendiri. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan kehamilan selama pandemi ini. Tentu di masa pandemi ini dalam memeriksakan kehamilan tidak seperti di masa normal sebelumnya. Jadi kita perlu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait jadwal pemeriksaan kehamilan, di mana diusahakan dalam setiap trimester baik 1 maupun 2 dan 3 itu kita harus memeriksakan kondisi kehamilan kita. Di mana pada trimester 1 ketika usia kehamilan kurang dari 11 minggu, sebaiknya ibu hamil belum dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan. Namun ketika sudah berada di usia kehamilan 11 minggu, maka perlu dilakukan pemeriksaan sebanyak 1 kali, yaitu perlu berkunjung atau ke tempat fasilitas kesehatan terdekat di tempat ibu hamil itu tinggal. Pada trimester pertama ini, pemeriksaan kehamilan bertujuan untuk melihat kondisi janin
dan juga melihat kesehatan ibu hamil sendiri. Nah, setelah itu mungkin di pertemuan pertama ini atau di pemeriksaan pertama ini, ibu hamil perlu melakukan janji temu terhadap bidan untuk pertemuan berikutnya pada trimester kedua, yaitu sekitar usia kehamilan 20 minggu. Nah, di trimester kedua juga kita perlu melakukan pemeriksaan minimal 1 kali pertemuan dengan bidan ataupun dokter. Di pertemuan ini kita melakukan USG dan juga tujuannya untuk melihat atau mengetahui kondisi organ-organ bayi dan plasenta. Selain itu untuk mengetahui apakah ada kelainan-kelainan lain yang mungkin terjadi pada saat kehamilan di trimester kedua ini. Setelah itu pemeriksaan selanjutnya kita lakukan pada saat trimester ketiga, yaitu ketika usia kehamilan berada pada usia 28 minggu, kemudian pemeriksaan kedua pada usia 32 minggu, kemudian yang ketiga pemeriksaan di usia 36 minggu, dan kemudian pada usia kehamilan 37 minggu. Masing-masing pemeriksaan pada usia 28, 32, 36, dan 37 masing-masing dilakukan 1 kali pemeriksaan. Ketika setelah 37 minggu kita perlu melakukan pemeriksaan secara rutin sampai waktu persalinan itu tiba. Nah, tujuannya hal ini perlu jadwal pemeriksaan kehamilan harus dicatat atau dilakukan dengan teratur, tujuannya agar kita tidak perlu melakukan pemeriksaan atau keluar rumah terlalu sering. Nah, tentu teman-teman mungkin ibu-ibu hamil bertanya, bagaimana ketika kita merasakan keluhan atau kelainan ketika waktu atau jadwal pemeriksaan belum tiba atau masih jauh. Nah, ketika ada gejala atau kelainan yang kita rasakan, maka kita tidak perlu menunggu waktu pemeriksaan yang telah kita tentukan atau telah kita buat dengan petugas kesehatan, baik itu bidan maupun dokter. Begitu ada gejala yang kita rasakan, maka kita wajib untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Adapun gejala yang mungkin perlu kita waspadai, yaitu pertama muntah-muntah secara hebat. Karena kondisi ibu hamil, muntah-muntah atau mual-mual merupakan kondisi atau gejala yang wajar, yang biasa terjadi. Namun ketika muntah itu sudah terlalu sering dan terjadi begitu hebat, maka itu merupakan salah satu indikasi bahwa kita mengalami gangguan di masa kehamilan kita. Makanya kita perlu untuk melakukan pemeriksaan segera. Yang kedua, selain muntah hebat, ketika ada perdarahan dari vagina. Perdarahan tentu pada ibu hamil dikatakan wajar ketika usia atau masa persalinan sudah dekat atau ketika menjelang masa-masa persalinan tiba. Nah, maka perdarahan dari vagina itu wajar. Namun ketika perdarahan itu terjadi di tengah usia kehamilan, jauh dari masa persalinan tiba, maka itu juga dikatakan bahwa itu gejala yang tidak wajar. Maka perlu kita lakukan pemeriksaan. Yang ketiga, terjadi kontraksi atau nyeri perut yang sangat hebat. Kontraksi sering dirasakan oleh ibu hamil, namun ketika kontraksi itu terjadi begitu hebat dan menimbulkan rasa sakit yang sangat menyakiti ibu hamil, maka perlu untuk dilakukan pemeriksaan karena kontraksi yang wajar dirasakan ketika masa persalinan atau waktu persalinan tiba. Selain dari ketika masih jauh dari masa persalinan maka terus terjadi kontraksi, maka kita perlu segera melakukan pemeriksaan. Yang keempat adalah ketika ada
pecah ketuban. Pecah ketuban yang normal itu terjadi ketika saat persalinan atau masa persalinan. Ketika masa persalinan belum tiba dan terjadi pecah ketuban, maka ibu hamil harus segera ke fasilitas kesehatan atau ke rumah sakit untuk segera mengecek kondisi kehamilan. Yang kelima adalah ketika ibu hamil mengalami tekanan darah tinggi. Yang keenam yaitu nyeri kepala hebat. Ibu hamil ketika merasa pusing atau nyeri kepala yang hebat perlu segera memeriksakan kehamilan. Selanjutnya ketika ibu hamil tidak merasakan gerakan janin, maka itu juga harus segera diperiksakan ke dokter atau bidan untuk mengetahui kondisi janin dan kesehatan janin. Yang ketujuh yaitu ketika ibu hamil kejang atau merasakan kejang-kejang. Nah, ibu hamil juga harus segera melakukan pemeriksaan. Beberapa gejala yang telah saya sebutkan tadi itu merupakan gejala-gejala yang perlu kita waspadai dan perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil di luar jadwal yang memang telah ditentukan oleh bidan maupun dokternya. Ketika ada gejala-gejala itu, maka segeralah ke rumah sakit atau ke klinik. Nah, setelah beberapa uraian yang telah kita bahas bersama, maka semoga kita bisa menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan kehamilan kita, menjaga kesehatan janin kita agar tetap sehat, agar tetap kekebalan tubuh kita tetap terjaga di masa pandemi ini. Semoga kita selalu sehat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.